Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, kita akan belajar matematika, yaitu tentang berbagai bentuk pecahan. Nah, masih seperti yang kemarin, KD yang kita pelajari yaitu KD 3.1 menjelaskan pecahan senilai dengan gambar dan model konkret serta berbagai bentuk pecahan, pecahan biasa dan campuran dan hubungan di antaranya. KD 4.1 mengidentifikasi pecahan senilai dengan gambar dan model konkret serta berbagai bentuk pecahan, pecahan biasa dan campuran dan hubungan di antaranya. Poin bahasan berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, desimal. Dan yang keempat, persen. Nah, di video kali ini, poin bahasan kita yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk desimal dan persen, lanjut di video berikutnya. Oke, pecahan biasa. Nah, pecahan biasa di sini ada dua jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Apa sih pecahan murni dan pecahan tidak murni? Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh, 2/6, 3/5, 6/9, 11/12. Nah, jadi untuk lebih pahamnya, anak-anak perlu diingat ya, pecahan murni itu pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Atau dengan kata lain, pembilangnya itu kecil, penyebutnya besar. Sedangkan pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, kebalikannya ya. Kalau tadi pecahan murni itu pembilangnya kecil, penyebutnya besar. Sedangkan kalau pecahan tidak murni, pembilangnya besar, penyebutnya kecil. Contohnya 5/3, 7/4, 11/7, 12/10. Anak-anak bisa diperhatikan ya. Pecahan murni, lihat pembilangnya. Pembilangnya 2. Di sini ada contoh 2/6. Pembilangnya 2. 2 lebih kecil dari 6. Sedangkan pecahan tidak murni, anak-anak bisa dilihat ya, ada contoh 5/3, 5 lebih besar, 3 lebih kecil, 5 lebih besar dari 3. Nah, jadi untuk pecahan murni, anak-anak perlu ingat, yaitu pembilangnya kecil, penyebutnya besar. Sedangkan pecahan tidak murni, pembilangnya besar, penyebutnya kecil. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, jadi pecahan campuran itu gabungan dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Bentuk pecahan campuran yaitu A, B per C. Dengan A bilangan bulat, B pembilang, dan C penyebut yang tidak sama dengan 0. Jadi penyebutnya tidak boleh 0 ya. Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi pecahan biasa yang bisa diubah menjadi pecahan campuran, syaratnya pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Atau dengan kata lain, pecahan biasa tersebut termasuk pecahan tidak murni. Ingat ya anak-anak, kalau pecahan murni berarti dia tidak bisa diubah ke pecahan campuran. Yang bisa hanya pecahan tidak murni. Nah, gimana sih cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Berikut caranya. Yang pertama, bagilah pembilang pecahan dengan penyebutnya. Berarti pembilang dibagi dengan penyebut. Kalau sudah pembilang dibagi penyebut, langkah kedua, hasil baginya merupakan bilangan bulat. Sisa bagi merupakan pembilang. Dan penyebutnya tetap. Contoh. Yang pertama,
tuliskan bentuk pecahan campuran dari 7/4. Nah, 7/4 sama artinya dengan 7 dibagi 4. Anak-anak masih ingat kan pembagian bersusun di kelas 3. Nah, jika seperti ini, anak-anak pembilangnya anak-anak taruh di dalam ya, penyebutnya di luar karena penyebutnya sebagai pembagi. 7 bagi 4. Anak-anak harus hafal perkalian 4 nih. 7 bagi 4, 1. 4 kali 1, 4. 7 dikurangi 4, 3. Nah, kalau sudah menemukan hasil pembagiannya, anak-anak tinggal menuliskan pecahan campurannya dengan cara ya 7/4 sama dengan 1. Nah, hasil baginya menjadi bilangan bulat. Sisa baginya yaitu angka 3, dia menjadi pembilang. Sedangkan penyebutnya tetap yaitu 4. Nah, di sini Ibu punya angka atau punya pecahan ya, 5/3, ini pecahan tidak murni, yaitu pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. 5/3, ada 15/9, ada 25/11. Yuk kita buat pecahan campurannya. 5 dibagi 3. Oke, anak-anak berarti di sini harus ingat pembagian 3. Ingat kan? 3, 6, 9, 12. Nah, ini 5. Cari perkalian 3 yang hasilnya mendekati 5. Ya, 3, 6. Nah, 6 kelewat berarti dia 1. 5 bagi 3, 1. 3 kali 1, 3. 5 dikurangi 3, berapa? 2. Yuk, pecahan campurannya. Jadi berapa anak-anak? Oke, pintar. Jadi 1, 2/3. Penyebutnya tetap ya. Sekarang pecahan 15/9. Oke, 15 dibagi 9. 5 dibagi 9, nah berarti di sini anak-anak harus hafal perkalian 9. Yuk, yang hasilnya 15 ya, perkalian 9 yang hasilnya 15. Oke, 1. 9 kali 1, 9. 15 dikurangi 9, 6. Yuk, pecahan campurannya berapa? Oke, pintar. 1, 6/9. Ingat ya, hasilnya dia menjadi bilangan bulat. Sedangkan sisanya dia menjadi pembilang. Penyebutnya tetap. Penyebutnya tidak berubah. Lanjut, sekarang kita coba pecahan 25/11. Kita ubah menjadi pecahan campuran. 25 dibagi 11. Oke, 25 bagi 11 ada 2. 11 kali 2, 22. 25. Nah, anak-anak di sini kalau mengurangkan satuan dikurangi satuan ya. 5 dikurangi 2, 3. 2 dikurangi 2, 0. Nah, tidak perlu ditulis di sini ya, nolnya ya. Oke. Pembagian 25 dibagi 11, hasilnya 2, sisanya 3. Jadi, pecahan campuran dari 25/11 adalah, oke, pintar, 2, 3/11. Nah, tadi pecahan biasa diubah ke pecahan campuran. Nah, anak-anak tahu nggak? Pecahan campuran juga dapat diubah menjadi pecahan biasa. Yuk, gimana caranya? Nah, caranya kalikan bilangan bulat dengan penyebut, kemudian jumlahkan dengan pembilangnya. Ingat, penyebutnya tidak berubah. Oke, contoh. Ubahlah 1/3/4 ke dalam pecahan biasa. Nah, tadi ya caranya
bilangan bulatnya kita kalikan dengan penyebut, setelah itu dijumlahkan dengan pembilangnya. Nah, 1/3/4 sama dengan bilangan bulatnya dikalikan dengan penyebut, ya, 1 kali 4. Kenapa ini dikurung? Karena perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan. 1 kali 4, 4. Pembilangnya berapa? Ditambah pembilangnya 3. 1 kali 4, 4. Ditambah 3, 7. Ya, ini jangan lupa garisnya harus full. Ya, jangan sampai nanti cuma 1 kali 4 garisnya cuma sampai sini. Itu salah atau kurang tepat, ya. Lebih tepatnya garisnya full dari sini 1 kali 4 sampai dengan pembilangnya. Iya, ya. Penyebutnya tetap yaitu 4 sampai terakhir penyebutnya tetap 4. Nah, tadi 1 kali 4, 4 ditambah 3, 7. Oke, Ibu punya pecahan. Nah, ya, ada 4, 1/3. Tadi 1/3/4, ini Ibu balik 4, 1/3. Yuk kita bikin pecahan biasanya. Oke, pintar ya. 4 kali 3 ditambah 1. 4 kali 3, 12 ditambah 1, 13. 13/3. Ingat ya, penyebutnya tetap. Oke, lanjut. Nah, ada pecahan campuran 2, 3/5. Pecahan biasanya berapa? 2 dikali 5 ditambah 3. Itu ya caranya ya, sama. Seperti contoh tadi. 2 kali 5, 10. Ditambah 3, 13. Jadi 13/5. Satu lagi, 7 1/6. Masih sama caranya ya. Oke, 7 kali 6, pintar, 42. 42 ditambah 1, 43. Jadi, pecahan biasa dari 7 1/6 sama dengan 43/6. Nah, di sini di modul ada tugas untuk anak-anak yaitu latihan 7. Ya, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Kelompokkan pecahan berikut menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pecahan murni dan kelompok pecahan tidak murni. Nah, dari pecahan-pecahan tersebut, ya, yang sebanyak ini ada 2/3, 4/3, 6/9, dan seterusnya, anak-anak kelompokkan mana sih kelompok pecahan murni dan mana kelompok pecahan tidak murni. Oke, soal yang kedua. Nah, tuliskan pecahan campuran dari pecahan berikut. Nah, di sini berarti anak-anak dari pecahan biasa diubah menjadi pecahan campuran. Ingat, pecahan campuran ya atau pecahan biasa dapat diubah ke pecahan campuran apabila pecahan tersebut termasuk pecahan tidak murni. Yuk, kita perhatikan di sini ada A sampai E. A termasuk pecahan tidak murni. B pecahan tidak murni. C pecahan tidak murni. E pecahan tidak murni. Kenapa tidak murni? Karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Coba kita lihat yang B. Oke, pintar. Yang B ini pecahan murni, di mana pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Jadi yang B tidak dapat diubah menjadi pecahan campuran. Mengapa tidak bisa diubah ke pecahan campuran? Karena dia tadi ya pecahan murni, yaitu pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Soal yang ketiga, tuliskan bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran. Nah, berarti yang nomor 3 ini dari pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Ya, caranya jangan lupa bilangan bulatnya dikalikan dengan penyebut, setelah itu dijumlahkan dengan pembilang. Coba yang B. Gimana ini yang B? Oke, pintar. 3 kali 8 ditambah 1. 3 kali 8, 24.
4 ditambah 1 berarti 25. Oke, pintar. 25 per 8. Oke, dari sini anak-anak sudah paham ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, jangan lupa juga protokol kesehatannya. Apabila keluar rumah, anak-anak pakai masker, jaga jarak dengan orang lain, hindari kerumunan. Jangan lupa ya, rajin-rajin cuci tangan, jaga kesehatan. Apabila di pagi hari, anak-anak berjemur, olahraga. Oke, cukup sekian dari Ibu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.